Jadi ya bukan manusia ya, tapi Allah yang dalam tanda kutip sakit hati. Kenapa ya? Karena apa yang kamu tabur itu sebenarnya bukan Allahnya sakit hati, tapi kamunya yang benar-benar kurang ajar. Maka sudahlah, kamu akan dihancurkan oleh kepercayaanmu sendiri, dan kamu juga akan Nabi Musa pun berkata, "Qala membuatkan Tuhan sebagaimana kaum itu." Ya. Jadi ceritanya ini satu kisah ya, tapi sangat mungkin ada benarnya juga. Pada saat Nabi Musa masih bayi, dan memang sudah kebiasaan Fir'aun membunuh anak laki-laki, itu kan ada dua versi ya. Seluruh anak laki-laki dibunuh gitu. Tapi ada versi kedua itu diselang-seling. Jadi kalau kelahiran hari apa gitu dibunuh, tapi kalau kelahiran hari apa gitu dibiarkan hidup gitu. Meskipun laki-laki. Nah, pas hari kelahiran hari tertentu itu ada dua bayi yang lahir. Yakni Nabi Musa yang Musa itu dan satu lagi bayi Bani Israel juga. Nah, yang Nabi Musa diselamatkan melalui dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, ada satu lagi itu yang diselamatkan dengan dimasukkan ke dalam gua. Dimasukkan ke dalam gua. Dan yang dimasukkan ke kalau Nabi Musa langsung kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Nah, yang satu ini itu oleh ibunya ditaruh dalam gua. Sudah pokoknya diserahkan ke alam lah. Ternyata di sana dirawat oleh malaikat. Sampai kemudian besar, tentu dia yang memiliki banyak kelebihan. Antara lain dia bisa melihat malaikat. Nah, tetapi satu di antara penyimpangannya dia ini, dia sangat menyukai berhala-berhala. Terutama sangat menyukai berhala sapi. Kenapa? Ya terutama sejak di beberapa kaum itu ternyata mereka menyembah sapi. Nah, singkat cerita, si namanya Samiri ya. Si Samiri ini juga ikut rombongan Nabi Musa untuk berangkat hijrah tadi. Yang minggat itulah, yang dikejar Fir'aun itu. Nah, dalam perjalanan itu dia tahu bahwa rombongan itu sebenarnya dipimpin oleh malaikat Jibril. Jadi rutenya Nabi Musa untuk pergi dari Mesir itu dibimbing oleh malaikat Jibril yang berkuda. Tapi tidak ada yang tahu karena gaib kan. Tapi si Musa Samiri ini itu tahu. Nah, sepanjang perjalanan itu dia mengumpulkan sedikit demi sedikit tanah bekas injakan kudanya Jibril itu. Gitu ceritanya itu. Sampai ketika sudah menyeberangi lautan dan sudah sampai di negeri yang dijanjikan, mereka melewati satu kaum yang diceritakan dalam ayat kemarin itu. Ya kan? Yang inilah. Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Mereka sampai di satu kaum yang nyembah berhala itu. Dan berhalanya itu berupa binatang juga. Maka makin mantap si siapa? Samiri ini
untuk ingin mewujudkan cita-citanya itu membuat berhala yang bisa disembah. Nah, sesampainya di tanah yang dijanjikan itu, pas kebetulan Nabi Musa sedang ke Gunung Tursina itu. Disitulah kemudian Musa Samiri ini menggunakan pengaruhnya untuk memprovokasi dan mengedukasi umatnya Nabi Musa untuk melihat bahwa satu, betapa sapi itu luar biasa. Dia adalah representasi Tuhan. Kenapa? Ya buktinya, waktu Nabi Musa ditantang untuk memutuskan perkara, ada orang yang saling membunuh. Yang satu terbunuh dan tidak ada yang tahu siapa yang membunuh. Maka orang bertanya, siapa yang membunuh dia? Maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa untuk menyutus Bani Israel menyembelih seekor sapi. Lalu pertanyaannya macam-macam itu. Intinya kemudian sapi jantan yang berwarna kuning keemasan. Setelah disembelih, dipotong kakinya, lalu kakinya dipukulkan kepada mayit yang terbunuh tadi. Dan mayit itu ternyata hidup atas izin Allah dan bersaksi siapa yang membunuh. Setelah hidup, meninggal kembali. Orang berpikir, dan itu yang dipakai dasar oleh Musa Samiri untuk menyatakan bahwa sapi itu binatang sakral. Dia representasi dari Tuhan. Buktinya kakinya saja bisa menghidupkan orang. Nah, atas dasar itulah kemudian dia mengajak orang untuk membuat patung sapi. Yang kedua, dia berkira bahwa dan bahan dari patung sapi itu enggak bahan main-main. Tapi bahannya adalah tanah bekas injakan kaki kudanya Jibril. Jadi makin kuat. Sudah Jibril. Nah, yang ketiga, Musa Samiri juga menyatakan, aku ini tidak ngajak kalian nyembah sapi, tapi hanya sebagai perantara saja. Sebagaimana Nabi Musa membuat orang bisa hidup dengan perantara sapi, maka kita pun menyembah Tuhan dengan perantara patung sapi. Jadi tetap menyembah Allah. Makin mantap lah si umat ini. Nah, yang keempat juga Musa Samiri menyatakan, dan sejak dulu tidak pernah ada larangan itu, baik saja itu. Apa sih salahnya? Gitu. Sering kayak gitu. Yang dipakai itu, apa sih salahnya? Justru ini menambah kekhusyuan kita. Meskipun tidak diajarkan oleh Musa, tapi kan menambah kekhusyuan kita. Kita malah lebih bisa fokus. Jadi apa salahnya membuat patung ini? Nah, akhirnya dibuat. Jadi, padahal susah-susah Nabi Musa berdakwah ke Fir'aun, berdakwah ke umat Mesir, juga berdakwah ke umat Bani Israel untuk membawa mereka keluar dari penyembahan yang keliru. Umat Mesir menyembah Fir'aun, umat Bani Israel saat itu ya banyak yang menyembah berhala. Loh, sampai taruhan mati, taruhan disiksa Fir'aun, taruhan menyeberangi lautan. Lah kok terus sekarang kemudian kata Nabi Musa, kamu malah ngajak saya balik untuk nyembah selain Allah itu loh. Padahal di samping Tuhan telah menyelamatkan kamu, Tuhan juga memberi kelebihan kamu, wahai Bani Israel. Kamu kok lupa itu? Wa faddalakum 'alal alamin. Itu. Wa huwa faddalakum 'alal alamin. Kamu itu sudah dikasih kelebihan begitu loh. Gitu.
Apa coba kelebihan-kelebihan yang diterima Bani Israel? Satu, kecerdasan mereka. Mereka banyak dikasih kecerdasan. Dua, mereka sering diberi kekuasaan. Oh iya, jadi sejak zamannya mereka masih anak-anaknya Nabi Yakub, itu kan kemudian kekuasaan bangsa Mesir akhirnya diambil alih oleh Nabi Yusuf yang notabene adalah Bani Israel. Setelah itu ya raja-raja Israel yang berkuasa. Sampai ketika Nabi Musa menyelamatkan mereka lagi. Dan berkali-kali intinya. Yang kedua selain diberi kekuasaan, juga betapa banyak Allah memberi Nabi, Rasul yang dikirim ke Bani Israel. Paling banyak. Artinya betapa sayangnya Allah untuk mengingatkan mereka yang berbuat itu. Kasih kelebihan. Hampir tidak ada umat selain Bani Israel yang diberi Nabi yang dibangkitkan dari mereka. Turunan Nabi Ismail yang jadi Nabi hanya beberapa sampai Nabi Muhammad SAW. Sementara turunan Nabi Ishak yang notabene kemudian sampai Nabi Yakub lalu jadi Bani Israel itu banyak sekali yang jadi Nabi. Banyak sekali. Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ilyas, Yasa, Isa, Musa. Semuanya itu Bani Israel. Dari kalangan Israel. Yang keempat, selain diberi kelebihan berupa Nabi Rasul, Bani Israel juga sering sekali diselamatkan. Sering. Makanya ini disebut wa anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Kamu masa enggak ingat ketika kami menyelamatkan kalian dari kaum Fir'aun yang begitu keji, berat menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Mereka yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh bayi-bayi laki kalian dan membiarkan hidup wanita kalian. Dan sebenarnya wa fi dzalikum, pada yang demikian itu ada bala umir rabbikum azim. Ada ujian, ada cobaan dari Tuhanmu yang Maha Esa. Cobaan apa? Ya cobaan kenikmatan maupun cobaan kesusahan. Cobaan kesusahan ketika ditindas Fir'aun, kalian berhasil tuh. Karena apa? Dalam ayat sebelumnya disebut bima sobaru. Dan kemudian ini yang kemarin. Atamat kalimatu rabbika husna ala bani Israel bima sobaru. Ketika kamu diuji, alhamdulillah kamu sabar. Tetapi balaun dalam arti ujian dari Tuhan ini, ketika kamu diuji dengan kekuasaan, ketika kamu diuji dengan kekayaan, kamu seringkali gagal. Diuji kekayaan, jadi korun, gagal. Korun itu Bani Israel juga, Mas. Kan? Diuji dengan kekuasaan. Itu tadi. Setelah mereka diwarisi kerajaan-kerajaan kecil pasca runtuhnya Fir'aun, mereka ternyata kemudian malah balik kembali kepada kepercayaan-kepercayaan jahiliyah. Nah, ginilah. Nah, ini yang diingatkan lagi oleh Allah di sini ini. Dan ingatlah kan, wa id anjaynakum, ketika kami selamatkan kalian. Jadi sudah pun diberi kelebihan, diberi banyaknya para nabi, diberi banyaknya pertolongan, diberi banyaknya kekuasaan, kok Bani Israel masih tak kunjung taat. Nah ini dulur membuat kita berpikir bahwa manusia itu memang seringnya gagal itu ketika ujian enak. Ketika ujian melarat, banyak orang masih mendekat kepada Allah. Tapi begitu ujian enak, nah, gampangnya gini aja lah. Ketika sampean lapar,
Ya Allah, kok nggak ada makanan ya gitu. Yang disebut siapa? Ya Allah. Tapi begitu makanan banyak, kewenyang, kadang ucap alhamdulillah saja loh. Lupa. Itu loh. Makanya kenikmatan itu malah lebih sering dipakai oleh dajjal setan iblis untuk menipu manusia. Karena kalau ujian kemelaratan aja seringkali membuat orang lebih dekat malah pada Allah. Karena banyak berdoa tuh. Meskipun doanya ya karena rasa sulit. Tapi kalau sudah diberi kenikmatan, jabatan, kekayaan, manusia cenderung nggak mau ingat. Malah pengen nambah terus. Kekuasaan pengen nambah, kekayaan pengen nambah, ketenaran pengen nambah, umur pun pengen nambah terus. Namun pikir orang yang pengen panjang umur ketika 40 tahun terus dikasih sampai 65, puas enggak. 65 pun doanya masih minta panjang umur. Nanti dikasih sampai 85, nanti lihat pas ulang tahun, tak tetap ngomong panjang umur. Nanti kasih 105, 20 tahun lagi. Kamu pikir manusia terus sampun cekap ya Allah, enggak. Apalagi kalau masih sehat. Nah ini yang memberitahu kita bahwa ya ini apa kehendak untuk jadi Bani Israel itu kadang tanpa kita sadari ada pada diri kita. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Jadi ini pelajaran kita dari Bani Israel dari ayat 139 sampai 141 surat Al-A'raf. Ya. Jadi betapa dimuliakannya Bani Israel di masa itu, di kalangan Bani Israel, itu ternyata tidak membuat mereka kemudian ingat. Gitu. Ya, jadi jangan jadi Bani Israel. Satu di antara ayat yang kemarin kita bahas adalah At-Taubah ayat 75 dan 76, di mana janji manusia minta kepada Allah diberi harta, tapi setelah janji itu dipenuhi, setelah permintaan itu dipenuhi, janjinya diingkari. Karena dia minta harta dulu nanti biar bisa bersedekah bla bla bla, tapi setelah punya harta malah jadi beli. Quran yang ngomong gitu. Makanya ya kita hindari itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan. Silakan. Izin Gus. Silakan. Tadi disebutkan bahwa apa itu suka menyembah itu sapi tadi. Itu ada hubungannya dengan agama saat ini yang menyembah sapi itu. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa agama-agama yang ada di dunia ini, saya yakin semuanya dulu juga berasal dari ajaran para nabi, para rasul. Cuma memang periode dan perubahan generasi ke generasi pasti terjadi distorsi, penambahan dan pengurangan informasi, ajaran, perilaku, pada ritual-ritual. Saya sangat mungkin juga kok orang yang nyembah matahari itu bukan kok dulu mungkin para nabinya itu ngajak nyembah matahari, tidak ada mungkin. Tapi mungkin kiblatnya saat itu menghadap ke timur. Sangat mungkin. Syariat Allah memang berubah-ubah. Bukan berubah dalam arti pelin-pelan. Tapi Allah yang paling tahu apa yang paling cocok untuk masa
di mana Rasul diturunkan. Jadi yang tidak pernah berubah adalah ketauhidan, keesaan Allah, ajaran tentang mengenal Allah itu sebagai Tuhan. Nah yang berubah adalah syariatnya, cara sholatnya, hukum halal haramnya, dan seterusnya. Itu memang berubah seiring dengan waktu, seiring dengan perkembangan zaman. Jadi kalau ada misalnya sekarang agama yang nyembah sapi atau apa, itu hak mereka. Itu. Bisa jadi itu memang dulu diajarkan oleh para nabinya, tetapi tidak sevulgar itu. Mungkin caranya saja yang berbeda. Tidak diajak nyembah sapi, tapi mungkin apa. Jadi sangat mungkin itu malah justru posibilitas yang paling besar. Ya, cuma memang sama dengan Islam saat ini kan juga begitu. Sekarang kan udah mulai. Kemarin katanya ada Islam apa yang semuanya pakai belangkon, kemudian sholatnya ngadep entah kemana. Nah yang kayak gitu kalau kemudian anak cucu kita tidak terpapar, sudah bahagia. Bukan belangkonnya yang seliru. Saya juga punya belangkon kok. Tapi ajarannya yang kemudian malah menambah, mengurangi apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu terjadi di setiap zaman. Jadi kalau Islam dibiarkan semua, dicampuri, ditambahi, dikurangi, ya akan bernasib sama dengan agama yang lain. Karena yang dijaga Allah adalah Quran ini, ayat ini. Tapi manusianya kan harus berjuang sendiri. Iya, jadi ketika orang berpikir bahwa setan telah mati, enggak. Setan masih hidup. Sehingga saling mewahaskan ketidakcocokan dan kedurhakaan itu. Gitu dia. Jadi sangat mungkin. Cuma ya tadi ditambah dikurangi. Oh Islam sekarang aja gitu loh. Alasannya oh, ini baik, kenapa tidak? Padahal makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, al-Islamu mahjubu nabil muslim. Islam nanti itu akan redup tertutup dan rusak. Siapa yang rusak? Ya orang muslim sendiri. Gitu. Bukan orang lain. Setan masuk ke dalam jiwa para muslimin untuk kemudian berperilaku seperti orang non-believer yang tidak percaya Islam. Akhirnya bodoh baik. Lama-lama ya kemudian wajah Islam ini ya seperti wajah yang kita tampilkan, perilaku yang kita tampilkan. Hati-hati. Ya. Oke, ada lagi. Silakan. Assalamualaikum. Hanya ngomentari aja, Gus. Ini Gus Lori belum sembuh-sembuh juga, Gus. Kenapa? Bukan cepat sembuh ya, Gus ya. Ya, kemarin setelah acara simulasi itu, sorenya langsung berangkat misi ke Banyuwangi untuk pertama mengunjungi cabang Banyuwangi, penguatan, dua melayat santri yang dulu pernah mondok meninggal, yang ketiga mengunjungi beberapa jamaah juga, kemudian yang keempat ada silaturahmi juga ke keluarga. Nah, ada 5 agenda kemarin, jadi berangkat dari Denpasar sekitar jam 3:15, sampai sana sekitar jam 10 mungkin, jam 8 10 lah. Kemudian langsung istirahat sebentar, tahajud, paginya langsung keliling sampai tadi malam jam 10. Lalu ngantar Bufa, Bu Aziza sama Agus Naim ke stasiun. Dari stasiun ke Surabaya beritanya, saya balik ke Bali lagi. Karena pagi ini sudah ada agenda lagi.
Ya, begitulah. Itu. Jadi, meskipun agak ngantuk-ngantuk dikit, nanti kalau absen saya merah, nggak masuk kan, repot. Silakan Mas Rahman. Afwan Gus, ini mungkin agak keluar topik ya Gus, soalnya ini Nggak apa-apa. Sebelum keluar topik, saya ucapkan selamat udah menang lomba kemarin ya. Oke, terima kasih Gus atas doanya dan pengestunya. Niki Gus, pertanyaannya dari teman saya. Jadi ini based on cases. Jadi itu ada suami istri. Nah suaminya itu penderita stroke. Nah kemarin Roman ditanyain kalau si istrinya tuh boleh nggak ngimamin suaminya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini Gus, sebenarnya mungkin agak lucu ya Gus. Sebenarnya kan di satu perkumpulan itu, nah ada 2 orang, misalnya ada 3 orang Gus ya. Nah 2 orang itu membicarakan seseorang gitu. Nah 1 orang ini tidak follow up ataupun tidak mau mendengar pembicaraan tersebut gitu. Nah itu termasuk yang 1 orang ini termasuk kena dosa gibah juga nggak Gus? Gitu. Gimana? Jadi ini ada satu tongkrongan Gus. Nah Ya. habis itu 1 orang ini nggak mau ikut gibah, tapi 2 orang ini gibah di sampingnya gitu. Nah, 1 orang ini memang nggak follow up, nggak kepo dan segala macam dengan pembicaraan 2 orang itu. Nah, kira-kira itu yang 1 orang itu termasuk kena dosa gibah atau nggak, Gus? Jadi ada, pertama saya jawab yang perempuan ya. Para ulama memang berbeda pendapat ya tentang perempuan boleh ngimami atau enggak. Tapi beberapa pendapat itu mayoritas berpendapat perempuan tidak boleh mengimami makmum laki-laki. Tapi kalau makmum perempuan, kalau Imam Syafi'i boleh. Tapi Imam Malik atau Broni tidak boleh, dilarang oleh Imam Malik. Sementara Tobroni boleh mengimami laki-laki maupun perempuan. Maka perempuan ada satu pendapat juga yang menyatakan Imam Ahmad itu bahwa perempuan boleh menjadi imam laki-laki karena satu keperluan, misalnya sakit tadi itu. Tapi sebaiknya memang tetap laki-laki menjadi imam. Jangan misalnya kecuali kalau koma. Sebenarnya koma itu kalau sudah koma, maka seorang itu sudah tidak punya kewajiban untuk sholat karena dia sudah kehilangan syarat sah sholat. Satu syarat sah sholat adalah dia dalam keadaan apa? Sadar. Kalau dia koma, diimami siapapun tetap aja nggak sholat. Gitu. Kecuali kalau dia sakit keras, tapi dia masih bisa sholat meskipun hanya dengan menganggukkan kepala atau dengan duduk atau kalaupun tidak bisa duduk dengan gerakan tangan, maka tetap saja yang perempuan harus jadi makmum. Ya. Tapi kalau sudah benar-benar koma, ya diimami pun nggak penting lagi kan. Tuh. Yang pertama. Lalu yang kedua tentang ghibah. Ghibah itu gini Mas Nur. Itu kan anggap sebagai kemungkaran. Maka sabdanya jelas itu Rasulullah SAW. Kalau ada kemungkaran, maka ada 3 jenis manusia beriman. Faman jahadahu biyadihi, barang siapa yang melawan kemungkaran itu dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, bahwa mukmin. Faman jahadahu bilisanihi, kalau dia melawan atau mencegah kemungkaran itu dengan lisannya, memberi nasihat, melarang, mengatakan don't do that, fahuwa mu'min. Faman jahadahu biqalbihi, dan siapa yang melawan kemungkaran itu dengan hatinya, dengan cara tidak setuju, dengan cara meninggalkan forum kemungkaran itu, fahuwa mu'min. Tapi walaysa wara'a dzalika minal iman obat yang fard. Tapi kalau dengan tangan tidak, dengan lisan juga tidak,
dengan hati pun tidak, maka itu sudah tidak punya iman meskipun sebesar zarah. Maka dalam Al-Quran disebutkan, kalau ada orang yang ngomong jelek, maka fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Gitu. Ya. Fa'arid anhum, berpalinglah kalian dari mereka. Apa artinya? Kalau ada ucapan yang tidak penting, tidak ini, kamu sebaiknya berpaling dari mereka. Artinya pergi, jangan lanjutkan di sini. Gitu. Ya, oke, itu. Kalau ada ucapan itu bahasa Norman. Yap, Gus. Matur suwun. Clear, sudah clear. Alhamdulillah. Ya, Apa kira juga, Gus? boleh, Gus, silakan. Gus, Ya, kalau gibah diri sendiri, maksudnya sendirian gibahnya, nggak ada temennya, gimana tuh, Gus? gimana caranya itu? Contohnya gini, aku lihat Gus, Gus itu ya, dalam hatiku tapi gitu. Hmm. Jadi nggak ada temennya bergibah, Gus. Oh, namanya batin. Kalau Batin, nggih. ya, kalau apa? Kalau itu apa? Kalau itu Gus Dur itu jelek, jahat, itu batin yang dosa itu. Namanya suudzon. Tapi kalau Pak Jo misalnya, wah Gus Glory itu ganteng yang lebih saya gitu. Itu namanya iri yang baik. Kan? Gitu. Jadi memang susah. Makanya menjaga hati itu pentingnya di situ. Gitu. Jadi, di antara kebaikan Islam dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan Bismillahirrahmanirrahim min husni islamin al mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seorang yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Omongan logo, omongan lagun itu adalah omongan yang tidak baik. Ya, maka tinggalkanlah katanya. Jika ada orang yang kalau ada pembicaraan yang kurang baik, maka meninggalkan. Harus dilepas daripada nanti terlibat di dalam dosa itu. Ya. Lagi? Gus, ini masalahnya itu di grup-grup chat itu yang bukan Islamic way ya. Itu sering gitu loh Gus, yang postingnya aneh-aneh itu terus saya jadi mikir nih orang gitu. Nah, itu gimana tuh? Saya Aku tinggalkan. keluar aja kah gitu itu? Iya, saya banyak. Dulu ada beberapa grup ya angkatan gitu ya. Terus masih suka posting tentang pertama biasanya posting hal yang nyerempet-nyerempet pornografi. Kedua, posting hal-hal yang sifatnya perpecahan. Ketiga, caci maki politik. Keempat, hal-hal yang sangat tak penting lah. Jorok-jorok gitu. Saya bilang, kalau saya mempersilahkan itu hak sampean untuk ngomong atau apa pun, silakan. Saya tidak berhak melarang sampean. Tapi saya juga berhak nyaman di grup ini. Kalau grup ini memang grup orang dewasa, mesti hal-hal semacam itu sudah dihindari. Jadi pilihannya ada dua ini. Apakah grup ini memang mentolerir itu, maka saya izin pamit keluar. Tapi jika memang grup ini grup dewasa, tolong itu dihentikan. Gitu. Nah memang ada konsekuensi ketika saya ngomong gitu. Yang suka posting-posting itu, akhirnya keluar tuh. Tapi ya monggo aja, nggak apa-apa. Kita lebih baik ada teman sedikit tapi berkualitas, tapi teman banyak tapi sebenarnya ampas. Gitu. Jadi memang kadang ketegasan itu ada konsekuensi, tapi bismillah. Ya. Jadi lebih baik keluar ya Gus daripada saya batin terus batin mangkel loh. Iya, sudah enggak ada faedah. Kita itu sudah kebanyakan grup, kebanyakan.
terlalu banyak grup anfaedah. Malah nanti nggak sempat apa-apa, pengen buka grup aja. Saya keluar dari grup itu udah puluhan grup yang saya dimasukkan, saya keluar. Grup yang ada ya grup yang yang isinya manfaat lah. Bismillah. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Ya, saling mendoakan, saling menguatkan, dan insya Allah dengan kita tetap berada dalam keistiqomahan ini akan membawa kita kepada kebenaran yang hakiki di sisi Allah, baik dunia maupun akhirat. Di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i min astaghfirullah wa liman wa barik lana fi syarrina. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma taqabbal bala wal waba wa qad astinat. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin wa ma ta'ala zatana. Rabbana man faktubna ma'a syahidin. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina muslimin. Rabbana man faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh. Allahumma afriq lana sabra sabit wa na'udzu. Allahumma afriq lana sabra wa ta'afana wa atina fid dunya hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna Thank you, Gus. bil